ada sosok yang nggak asing lagi, investor gede di Indonesia, Lutfi Halimawan. Dan di video inilah letak masalahnya. Lutfi di video itu dengan jelas bilang kalau dia itu mencari sebuah agensi dan dia mau tap in ke Virtuix. Kata agensi dan investasi ini kan beda banget ya sama komunitas non-profit. Benar-benar kontradiktif. Nah, ini dia kan inti konfliknya. Agensi itu ya bisnis, cari untung, manage talent, ada potongannya, karyawannya digaji. Kalau komunitas biasanya kan non-profit, dasarnya suka sama suka, kolaborasi bareng tanpa bayaran. Dua hal ini beda banget. Jadi pernyataan masa lalu mereka soal agensi dan investasi jadi bumerang buat pembelaan komunitas non-profit mereka sekarang. Oke, situasinya makin keruh kan? Terus gimana kelanjutannya? Kita lihat deh, gimana akhirnya Virtuix dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mencoba buat membereskan kekacauan ini. Ini semua kejadiannya cepat banget loh. Hari pertama lokernya diposting, langsung rame. Besoknya, postingannya dihapus. Lusa mereka keluarin permintaan maaf resmi. Benar-benar cuma dalam hitungan hari. Di permintaan maaf resminya, mereka bilang apa aja. Pertama, mereka minta maaf atas pemilihan kata yang bikin salah paham. Kedua, mereka negasin lagi kalau mereka ini komunitas buat kolaborasi dan belajar. Terus, mereka juga bilang nggak ada talent yang terlibat di rekrutmen ini, dan yang paling penting mereka klaim bukan entitas komersial. Intinya, mereka ngaku salah diksi tapi tetap pada pendirian. Kami komunitas, bukan agensi. Pas semua orang udah mikir, ini sih udah jelas perusahaan yang ngeles, tiba-tiba muncul satu potongan puzzle lagi. Dan kali ini datangnya dari sumber yang nggak disangka-sangka. Seorang mantan talentnya Virtuix, namanya Ray, muncul dan kasih klarifikasi. Dia bilang gini, profitku kemarin sebagai talent 100% masuk ke kantung pribadi. Wah, ini penting banget. Pernyataan Ray ini seolah-olah mendukung klaim Virtuix. Kalau mereka nggak ambil potongan dari talent, berarti kan cara kerjanya emang beda dari agensi komersial pada umumnya kan? Jadi, gimana dong? Udah ada permintaan maaf, ada juga kesaksian dari mantan talent. Apa masalahnya selesai? Kayaknya belum deh. Karena justru ada beberapa pertanyaan besar yang masih gantung dan belum kejawab. Pertama, soal investasi Lutfi Halimawan. Kalau ini bukan investasi komersial, terus itu apa dong? Donasi, pinjaman, nggak jelas. Kedua, soal duit. Kalau beneran non-profit, biaya operasionalnya dari mana? Kalau ada pemasukan dari merchandise atau sponsor, larinya kemana? Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting mungkin, kasus ini tuh jadi contoh apa buat kedepannya? Apa nanti bakal makin banyak yang cari relawan buat kerjaan profesional? Semua pertanyaan tadi itu nunjukin satu hal yang penting banget di era sekarang. Batasan antara komunitas yang dibangun atas dasar hobi dan semangat, sama perusahaan yang tujuannya cari